organisasi bajingan. Tulis saja bajingan, tak usah ragu-ragu. Saya bilang begitu, tangkap semuanya sudah, tak usah ragu-ragu. Arti saja supaya siapa yang mana itu, apa itu demo-demo dan ikut yang begituan tindakan-tindakan merusak. Orang-orang itu kan tolol. Ya sudah baik. Makanya saya bolak-balik bilang kepada pemerintah, tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Tangkap itu Habib Rizik, selesai. Bolak-balik ya dia lagi. Jadi apa yang disampaikan Gus Dur itu betul-betul terbukti hari ini. FPI itu organisasi bajingan. Kalau pemerintah hanya berdiam diri, tidak segera menangkap Rizik Syihab yang di situ itu biang kerok dari kekisruan yang terjadi di Nusantara ini. Bagaimana mulut sampahnya yang selalu menghasut massa, menghasut umat, mengatasnamakan imam besar umat Islam, mengatasnamakan Islam, berdalih agama, bela ulama. Ini kengerian tersendiri. Itu gerombolan orang-orang tolol. Kami setuju, sepakat dengan apa yang disampaikan Gus Dur. Dan kita semua tentu tahu bagaimana dulu si Rizik ini pernah ngajak mubahalah. Dengan siapa? Dengan Gus Dur, saudara-saudaraku. Kalau kamu itu betul-betul kiai, Gus, putra kiai, ajak istri kamu. Wah, kita mubahalah. Saya akan ajak istri saya, anak-anak saya untuk mubahalah. Kita buktikan di hadapan Tuhan siapa yang benar. Itu kasus undang-undang pornografi, porno aksi. Yang mana tempo dulu itu Gus Dur itu sebenarnya tidak menolak. Gus Dur itu mengusulkan agar apa? Undang-undang pornografi, porno aksi itu lebih digodok lagi, gitu loh. Bukan menolak, tapi langsung dicap sebagai Gus Dur itu kiai macam apa itu. Wah, dihujat habis-habisan, terus diajak mubahalah. Berjalannya waktu, saudara-saudaraku, kita harus paham. Beludak itu sang Imam Jumbo terkena kasus cat mesum dengan Firza Hussein. Wah, akhirnya apa? Kelojotan. Wah, ini kan kasus yang betul-betul apa ya? Menjijikkan, memalukan, ngakunya imam besar. Tapi kelakuannya, aduh, untuk menghilangkan jejak itu, akhirnya ngakunya sih umroh, tapi umroh tidak pulang-pulang. Nah, kaburlah ke tanah suci Mekah. Tidak balik-balik. Nah ini, kita bisa menarik kesimpulan betapa ampuhnya Gus Dur. Ketika Gus Dur diajak mubahalah terkait perundang-undangan pornografi, porno aksi tempo dulu kan. Siapa yang terkapar? Siapa yang kelojotan? Siapa yang meradang? Siapa yang kabur-kaburan? Siapa yang kualat? Ya, sang Imam Jumbo. Gus Dur sudah tenang di alam sana. Luar biasa. Itu pornografi, porno aksi masuk. Cat mesum itu masuk dalam undang-undang pornografi, porno aksi. Gitu loh. Jadi seakan-akan omongannya itu kembali lagi ke dirinya. Gitu loh. Itu jelas itu. Kalau orang yang mau berpikir kritis tentu bisa menjangkaunya ke arah situ. Makanya ini kasus cat mesum HRS ini menurut Pak Mahfud ini harus dibuka lagi nih. Proses hukum harus diteruskan ini, jangan sampai dibiarkan karena kelakuannya itu sudah menjijikkan dan memuakkan. Betul. Kemarin ngajak perang pasca Ramadan ini. Ini kan sangat berbahaya toh, selalu mengatasnamakan imam besar. Kami selaku imam besar umat Islam yang menobatkan
Yang memilih imam besar siapa? Kalian-kalian sendiri kan yang bikin istilah IBHRS itu. Terus keluar-keluar sendiri. Lah itu mulut-mulut nggak jelas itu kan. Makanya menurut Pak Mahfud MD, kasus cat mesum HRS itu dibuka lagi dong. Nggak usah takut, polisi buka lagi tuh, proses hukum harus diteruskan, gitu loh. Terus ada lagi, ini kami membacanya itu apa itu? Detik. Terus ada lagi Kompas. Kompas juga pernah itu mengunggah SP3 dibatalkan. Kasus cat mesum Rizik Syihab bakal dilanjutkan. Kami sepakat lanjutkan. Biar remuk sekalian loh, orang-orang model gitu itu udah ada tempat. Bikin gaduh saja kan. Ya biarkan saja. Terus Tempo juga mengunggahnya, saudara-saudaraku. Ya. Kapolda Metro pastikan kasus cat mesum Rizik Syihab masih berjalan. Nah, tuh. Sebenarnya banyak saudara-saudara kita yang sudah tercerahkan, tersadarkan. Betul? Dengan adanya polemik nasab ini, banyak yang tersadarkan, tercerahkan. Kalau kita tengok ya di halaman YouTube mereka ketika Rizik ini bikin hasutan provokasi umat ya, katanya pasca Lebaran, pasca Ramadan ini mau perang gitu, ngajak perang. Itu banyak yang komentar di kolom komentarnya. Ini kita lihat, itu ada yang komentar, alhamdulillah masyarakat sudah paham bahwa Habib Ba'alwi Yahudi Askenazi Tarim, Hadromaut Yaman, Hablu Grup G, Gerombolan Gembel, Gumbel, Gambul, Gitabrus, Doboliun, Pendawir, Pemalsu Sejarah, dan Makam penista kesucian Ahlu Bait Nabi Muhammad SAW. Ini kecerdasan, ini kesadaran yang muncul dari saudara-saudara kita. Berani komentar. Terus ada lagi, bravo Kiai Imad yang telah melakukan kajian dan membuka wawasan. Bravo KDM Kang Deddy Mulyadi, Bapak Aing yang telah banyak melakukan gebrakan. Mantap pokoknya. Wah, luar biasa ini. Banyak. Makanya kami sangat berharap kepada aparat kepolisian, itu kasus cat mesum yang dilakukan Imam Jumbo dan Firza Hussein itu diunggah lagi lah, dilanjutkan, jangan di SP3 kan. Lanjut, gak usah takut-takut. Kami siap mengawalnya gitu loh. Karena apa? Ini sebagai tolak ukur, jangan sampai orang-orang yang seperti Rizik itu dibiarkan berkoar-koar, bikin provokasi, bikin hasutan. Ini sangat berbahaya, apalagi selalu mengatasnamakan Islam. Nah ini yang harus kita antisipasi bareng-bareng. Kita harus menjaga kondusivitas negara kita, rumah kita bersama ini. Terima kasih, tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.